Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 26 November 2023. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Zivki. Ibadah ini akan sertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 3 Desember 2023. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Jeki Mailoor. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Engkau umat yang diberkati Tuhan, engkau anak yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Ada sukacita yang melimpah, kasih Tuhan yang tak terbatas ada melingkupi gereja kami di tempat ini. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu hati, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, pada hari ini Tuhan, ketika Engkau tempatkan kami, ketika Engkau hantarkan kami di gereja-Mu Tuhan, kami percaya ibadah kami adalah ibadah yang mengandung janji Tuhan, ibadah yang akan memberkati dan merestorasi setiap hati kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami menaikkan pujian dan penyembahan-Mu pada pagi hari ini, ada dupa yang harum, yang menyenangkan nama-Mu Tuhan. Kami mau tolak segala kuat kuasa yang bukan daripada-Mu, segala bentuk intimidasi iblis, roh-roh yang bukan daripada-Mu dipatahkan, dihancurkan, dikeluar di dalam nama Yesus. Tetapi biar pagar tembok berapi-Mu Tuhan, Kau tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu. Pagarlah kami dengan tentara malaikat surga-Mu bersemayam atas ibadah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami akan bersukacita, akan melompat dan meninggikan nama-Mu, yang siap dengan segenap hati-Mu, yang siap diurapi dan diberkati Tuhan. Bersama-sama saya katakan amin. Kita kasih tepuk tangan. Sukacita tetap bangkit berdiri bersama-sama teman. Kita menari buat Tuhan, kita melompat buat Tuhan. Sekali lagi musik memuji Tuhan. Bersama. Sukacita
Goyangkan badanmu ke kanan dan ke kiri. Come on. Kaulah sukacita. Singer lebih dahsyat lagi. Kita ke kanan dulu ya. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujiku terus menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Tengok kanan kirimu sekarang, katakan, dan ku kan menari di hadapan Raja. Om Iwan, ayo dong jaga tem Om, come on. Memujiku terus menari, kaulah sukacita. Lebih dahsyat lagi di tempat ini, sebelah sini, come on Tante Maya. Dan ku kan menari di sambil kaulah sukacita. Sebelah sini, jangan mau kalah. Bapak-bapak ibu yang berjiwa muda, come on. Oh, dan ku kan menari. Pak Zifki memuji Tuhan. Oma memuji Tuhan, haleluya. Kaulah sukacitaku bersama-sama Tuhan. Oh, dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu menari. Kaulah sukacitaku, lebih dahsyat lagi Tuhan. Oh, dan ku kan menari di hadapan
Allah kita ajaib, Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Kita kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Haleluya, silakan duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Ada sukacita, amin. Ada sukacita, katakan amin. Amin. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Lebih dari segalanya Bapa Engkau sediakan untuk kami. Lebih dari apa yang kami pinta Tuhan, Engkau ada bagi kami. Kami percaya kami melihat rancangan-Mu yang ajaib. Rancangan-Mu, rancangan yang dahsyat. Ada pintu akan terbuka Tuhan. Ketika kami menyembah, ketika kami meninggikan Raja di atas segala raja. Kami siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Lebih dalam lagi masuk ke tahta-Mu yang kudus. Dengan segenap hati. Dengan segenap hatimu naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Engkau ajaib dan dahsyat di kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Engkaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kita kasih tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Kita naikkan pujian ini dengan iman. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya. Ada kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Mari kita angkat kedua tanganmu, kita sembah Dia. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Engkaulah jaminan hidupku,
Jaminan hidupku, hatimu, hatimu ada. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikanku, Kau jadikan hidup ini lebih indah, indah, lebih dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu. Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku, dan kami bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kami lihat bukti kasih-Mu. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Tuhan. Oh, kami menyembah di dalam kolam kebenaran. Bebaskan rohmu untuk menyembah. Angkat pujian-Mu Tuhan. Kami melihat bukti kasih-Mu. Kami melihat berkat-Mu bercurah. Kami tinggikan, kami lakukan selamanya. Kami percaya Roh-Mu ada. Hatimu ada bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara, lebih dalam lagi menyembah, lebih dalam lagi masuk ke hadirat Tuhan. Biar api-Mu terus ada Tuhan di tempat ini. Biar kasih-Mu yang tak terbatas itu terus ada. Hosana, Hosana di tempat maha tinggi. Hadirat-Mu yang kami perlukan saat ini. Ubah kami menjadi seperti-Mu. Kami mau memandang kekudusan-Mu. Kudus Engkau Tuhan, kudus. Biar setiap lidah kan mengakui Yesus Engkau Tuhan. Setiap lutut kan bertelut Tuhan. Memandang salib-Mu, mengangkat tangan kami berserah penuh di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bersekutu Bapak Ibu, biar Tuhan disenangkan lewat pujian penyembahan. Katakan terima kasih Tuhan. Biar kami terus bergantung dengan-Mu. We give everything to You, Lord. Lebih dalam lagi menyembah, katakan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru,
kami Tuhan, melewati hari-hari terakhir di tempat ini Bapak. Di tahun ini Tuhan, kami memandang wajah-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Engkau peganglah tanganku, jangan lepaskan. Lebih dahsyat lagi umat-umat yang percaya, dengan segenap hatimu katakan, ku pandang wajah-Mu. Dengan hormat saya undang hamba-Mu Siti Priatel. Pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Kau pegang tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam Kaulah hidupku. kekuatan, Kaulah kekuatan dalam hidupku. Amin, amin, amin. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Hamba-Mu berdoa dari GBI Wow. Ada ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Ada ibadah yang berhasil. Setiap persembahan yang kami tata di tempat ini Tuhan, Engkau bakar sempurna. Bau-bauannya naik jadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Memberkati sorga dan menyenangkan hati Tuhan. Tapi Tuhan, kami bukan hanya mau mempersembahkan lagu, ritual ibadah. Kami bukan hanya mau mempersembahkan nyanyian, tarian. Tapi lebih daripada itu, kami mau belajar mempersembahkan tubuh kami. Jadi persembahan hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kami yang sejati. Sehingga kami bukan orang munafiknya Tuhan. Yang kudus seminggu sekali, kudus di tempat-tempat ibadah. Kudus di pertemuan-pertemuan rohani, kudus di panggung-panggung rohani, tetapi dimanapun kami berada, kami jadi orang kudusnya Tuhan. Bapa, mari Tuhan, benahilah hidup kami. Nyatakanlah kesalahan kami, perbaikilah kelakuan kami, dan pimpinlah kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Biar itu terjadi pada hari ini sehingga waktu kami keluar dari tempat ini gak sama waktu kami masuk. Kami keluar, kami penuh sukacita, penuh kemenangan, dan kami bersaksi bahwa Engkau Tuhan Allah yang luar biasa yang memelihara kami. Terima kasih Bapa, inilah kami Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan kuat kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa, ucap syukur, umat percaya diberkati, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom. Perlu perkenalan enggak? Ya Bapak Ibu, nama saya Zifki Priatel. Nah, beberapa udah kenal, beberapa belum. Yang kenal saya boleh angkat tangan. Oke. Pertanyaan saya gini, kenal apa tahu? Kenal apa tahu? Tahu. Ya, iya kan? Iya, belum tahu sifat asli saya kan? Iya enggak? Banyak orang tahu Tuhan, tapi enggak banyak orang kenal Tuhan. Karena kalau Anda mau kenal Tuhan, Anda harus betul-betul intens sama Dia. Setuju Bapak Ibu? Amin. Iya, saya dikasih tema yang luar biasa dan saya senang sekali untuk menyampaikan ini. Kenapa? Karena this is the basic. Dan hari ini banyak sekali kita lihat orang itu hanya sampai tahu Tuhan.
Ayub itu diproses demikian rupa, at the end daripada prosesnya Ayub 42 nanti ayat yang kelima saudara baca bahwa apa? Oh iya, dulu hanya dari kata orang aku mengenal engkau. Tetapi hari ini mataku sendiri memandang engkau. Amin saudara. Orang harus punya pengenalan yang benar mengenai Tuhan. Dan saya dikasih satu ayat yang indah. Coba kita lihat di dalam Hosea pasal yang ke-6. Hosea pasalnya yang ke-6 Bapak Ibu. Hosea pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-3 kita mulai. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Udah ketemu? Yang udah ketemu bilang Oke, thank you Pak. Udah? Ya kita baca sama-sama 2, 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Supaya Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan, terusin seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ayat yang keempat bilang apa? Apakah yang akan kulakukan kepadamu hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Ayat yang ke-6 ayat yang kelima sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku dan hukumku keluar seperti terang. Perhatikan ayat yang ke-6. Apa katanya? Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman, memelihara dalam hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang saya hari ini mau kasih tahu sama saudara, saudara tahu nggak sih sebetulnya Tuhan itu maunya apa? Apa yang Tuhan inginkan waktu engkau datang ke gereja, apa yang Tuhan harapkan dari saudara? What? Apa? Karena kalau Anda nggak ngerti yang ini, Anda datang, ya kan, keluar, Anda datang lagi besok, tapi ya begitu-begitu aja. Kenapa? Karena engkau tidak pernah mempersembahkan, membawa sesuatu yang Dia inginkan. Amin saudara? Amin. Sebetulnya apa yang Tuhan inginkan? Apakah Tuhan itu menginginkan pujian dan penyembahan saudara? Dia ingin dipuji, Dia ingin ditinggikan, Dia ingin diagungkan, Dia ingin disembah. Makanya gak salah teman saya yang ateis, dia bilang gini, your God is a narcissist God bro. Kenapa? Karena dia minta dipuji, no. You made the wrong God. Amin saudara. Enggak, Tuhan enggak pengen itu kok. Tuhan enggak mau itu Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Apakah Tuhan mau ketaatan? Enggak. Tuhan itu cuma mau satu. Tuhan itu mau satu. Makanya saya bilang diskusi teologi dan segala macam. Nanti Anda lihat diskusi-diskusi yang lucu menurut saya. Kenapa? Karena tadi orang yang datang kepada Tuhan tanpa mengetahui apa sih sebetulnya yang Tuhan butuhkan dan apa yang sebetulnya Tuhan mau. Gitu. Amin saudara. Ya. Ya kita buka Matius pasal yang ke-22. Matius pasal yang ke-22. Ini terjemahan dari Hosea 6 ayat yang ke-6. Hosea itu nabi yang buat saya, nabi yang dibuat sama Tuhan untuk mengerti betul hatinya Tuhan. Bahkan dia nabi itu disuruh untuk menikahi seorang yang gak pantas. Namanya Gomer binti Diblaim. Dia seorang apa? Dia seorang pelacur. Dan ada yang berkata bahwa dia tuh pelacur bakti. Tahu gak pelacur bakti? Pelacur bakti itu yang melacur bukan karena uang, tetapi dia melacur karena hobi. Haleluya, ngeri banget nih saudara. Hobi saudara, bukan soal dia butuh uang. Kalau ada butuh uang kita ngerti, amin saudara. Ini hobi, emang begitu. Nah, kenapa Hosea harus menikahi dia? Karena firman Tuhan bilang apa sama Hosea? Kalau Anda lihat di dalam Hosea 1, maka engkau akan lihat supaya kamu tahu sakit hatiku terhadap Israel. Kenapa? Karena Israel
udah aku pelihara, udah aku keluarkan, udah aku tuntun, udah apa yang aku lakukan sampai hari ini, dia tetap berzina kepada Allah-Allah lain gitu. Nah, kenapa? Karena dia ingin satu hal ini. Ya, kita baca Matius 22 ayat yang ke 36, Bapak Ibu, kita mulai. Udah ketemu? Kita baca sama-sama. 2, 3. Apa katanya? Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Apa katanya? Jawab Yesus kepada mereka apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan itulah hukum yang terutama. Firman Tuhan Hosea 6 bilang apa? Aku menyukai kasih setia bro, bukan korban bakaranmu. Aku menyukai pengenalan akan aku, lebih daripada korban-korban bakaranmu. Amin saudara. Iya, ini bukan soal ritual, datang ke gereja itu bukan soal ritual Bapak Ibu. Tuhan gak menginginkan itu, bahkan ayat yang kelima, dia bilang apa? Kasih setiamu itu kayak kabut di pagi hari, cepet banget hilangnya. Makanya Tuhan duka, Tuhan gak suka dengan itu. Kenapa? Karena umatnya datang berbeda. Kenapa Hosea begitu? Kenapa Tuhan begitu? Karena Tuhan sedang mengajar yang aku perlukan, yang aku mau. Bukan ritual ibadah yang aku mau, adalah hati yang mengasihi dia. Amin Bapak Ibu. Iya, jadi kalau datang ke gereja jangan lain, bawa cintamu, bawa hati saudara. Bagaimana hari ini banyak orang beribadah tanpa hati mereka beribadah Bapak Ibu. WL-nya keringetan untuk ngajak saudara joget. Iya enggak? Hah? Ayo semangat. Angkat tanganmu. Semuanya harus diperintah. Kenapa? Karena tadi hatinya enggak terlibat. Sehingga waktu di dalam gereja pujian penyembahannya tanpa ekspresi. Tanpa ekspresi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ini malaikat juga bingung. Ngelihat ekspresi saudara antara mulut sama muka gak sinkron. Ngerti saudara? Hah? Bukankah ini umum di gereja? Iya. Kenapa Anda bisa acuh sama Tuhan? Keberadaannya. Because your heart is not here. Makanya waktu engkau ada di sini, ya kan? Medsos saudara masih berkeliaran di luar sana. Nggak fokus. Kenapa? Karena hati saudara nggak terlibat. Tapi itu adanya di Afrika. Kalau di GBU, wow enggak, semua mencintai Tuhan, beri kemuliaan. Karena saya lihat mukanya udah pada marah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau Anda enggak bawa hati, engkau enggak mengerti ini, maka engkau enggak ngerti hidup. Kenapa engkau harus mencintai dia? Cinta itu energi yang membuat orang bisa mati hidup lagi, saudara. Hanya ada dua energi itu. Yang pertama energi itu namanya apa? Namanya dendam. Yang kedua cinta. Cinta itu membuat saudara melakukan hal-hal yang di luar nalar. Yang orang kalau enggak punya hati seperti saudara enggak ngerti. Why? Kenapa ya dia kok kayak gitu ya? Kalau ditanya Pak Zifki kenapa 2009 kemudian ninggalin pekerjaan sebagai seorang pilot, kemudian saya melayani Tuhan sepenuh waktu sampai hari ini. Jawaban saya cuma satu, karena yang minta adalah pribadi yang paling aku cintai, yang paling aku sayang. Saya itu kalau diminta sama Tuhan, suruh tenggelam, saya tenggelam Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya tahu dia pribadi yang paling mencintai aku terlebih dahulu. Dan aku sangat mencintai dia. Nggak ada yang lain Bapak Ibu, nggak ada. Gitu. Bukan karena pendeta gajinya lebih gede, enggak ya Pak ya? Mana? Emang gaji gede? Emang gaji pendeta lebih gede dari gaji pilot ya? Udah pasti enggak lah. Enggak lah Bapak Ibu, nggak akan ada, nggak bisa ngalahin. Iya nggak saudara? Iya nggak bisa. Nggak. Makanya ibu-ibu kalau punya anak jarang ditimbang jadi pendeta.
My handsome boy. Kalau gede jadi pendeta ya, nggak jarang banget tuh. Kalau gede jadi apa? Pilot, lawyer, ya kan? Insinyur. Wah, profesi-profesi yang duitnya banyak. Pendeta, baduh, madesu. Masa depan sukses. Amin. Bapak Ibu yang dikasih itu kan. That's the fact. Karena kita nggak bawa hati kita, akhirnya ibadah kita juga buat Tuhan nggak ada artinya, Bapak Ibu. Apa yang dia cari, apa yang dia dapat, nggak ada. Orang melayani tanpa hati yang melayani Tuhan, tanpa hati yang mencintai Tuhan, pelayanan ini pun nggak ada gunanya. Setuju sama saya? Amin. Nggak ada. Coba baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang ke-13. Jadi saya bicara mengenai Hosea yang diajar Tuhan, kemudian Anda lihat apa yang Yesus katakan, it's confirmed dengan siapa? Rasul Paulus yang menerjemahkan banyak hal, membuat mengemphasize banyak poin mengenai hal ini. 1 Korintus 13 ayat 13 bilang apa Bapak Ibu? Kita baca sama-sama, 2, 3, apa katanya? Demikianlah tinggal ketiga hal ini, apa katanya? Iman bagus, pengharapan dan kasih. Yang terbesar? Kasih. Imanmu kalau tidak sampai bisa membuat engkau mencintai dia di atas segalanya, maka iman itu percuma. Anda perlu energi yang namanya cinta. Kenapa? Hidup ini enggak mudah. Hidup ini enggak mudah. Anda perlu energi yang besar untuk melakukan itu. Amin, saudara, untuk Anda menjalani hidup ini. Dan hidup ini tidak linear lagi. Kalau Anda berharap kamu kasih ini, Tuhan kasih ini, transaksional begini, nggak dapat Bapak Ibu. Yang ada Anda jadi nggak ngerti. Kok gini ya? Kok gini ya? Why? Gitu. Aku yang beribadah, aku yang melayani, aku yang begini, aku yang begitu. Kenapa justru aku yang sepertinya kena tulah? Orang yang dugem, orang yang clubbing, orang yang hidupnya enggak benar, yang bahkan enggak mengenal Tuhan. Kenapa mereka tidak mengalami yang aku alami? Nggak ngerti loh saudara. Amin saudara. Untuk menghadapi itu, Anda perlu energi yang besar untuk engkau tetap percaya kepada Dia. Setuju Bapak Ibu? Amin. Iya, this life. It's life. 2022 istri saya meninggal dunia. Saya nggak ngerti kalau ditanya, kenapa Pak Zifki? Nggak tahu. Aneh Tuhan. Kenapa bukan istri-istri yang lagi clubbing? Mati gitu. Kenapa istri saya yang lagi ngerawat anak-anak panti, yang lagi mendampingi seorang hamba Tuhan, dia yang waktu 2009 saya melayani Tuhan dan dia bilang go, Sif. Jalanin. Ntar kebutuhan udahlah, percaya Tuhan pasti tanggung jawab. Dia yang begitu kuat mendampingi saya. Bapak Ibu, kalau Anda tanya saya kenapa, nggak tahu saya. Tetapi yang aku percaya, Dia mencintai aku. Amin saudara. Dan lebih daripada itu, aku sangat mencintai Dia. Beri kemuliaannya meriah buat Tuhan. Makanya saya nggak goyang, ya udahlah gitu. Kalau saya bilang, iya saya sayang sama istri saya, tetapi Tuhan jauh lebih sayang. Amin. Iya. Saya nggak punya apa-apa di dalam dunia ini, termasuk saya nggak punya istri. Kenapa? Karena istri saya punya Tuhan, anak-anak saya punya Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Iya. Cinta itu, kasih itu menjadi sesuatu yang Tuhan cari hari ini. Makanya jangan salah kita beribadah kepada Tuhan, jangan salah, jangan pakai konsep yang lalu. Di mana konsep yang lalu dasarnya apa? Hukum. Sekarang udah gak ada lagi hukumnya. Makanya gini, Tuhan kalau puasa gimana sih? Udahlah, jangan kayak orang munafik kalau puasa minyaki rambutmu, cuci mukamu supaya orang gak tahu kamu berpuasa. That's it. Gak ada aturannya lagi kalau puasa dari jam segini sampai jam segini. Gak ada. Gak ada lagi Bapak Ibu. Setuju? Amin? Iya. Kalau mau persembahkan gimana sih? Kalau persembahan gampang lah. Pokoknya kalau tangan kanan kamu kasih, yang kiri gak usah tahu. Tuhan akan lihat yang tersembunyi. Kenapa? Tuhan itu menghargai esensi di dalam ibadah, bukan sensasinya. Setuju Bapak Ibu? Iya, dia nggak lihat kok panggungnya seperti apa. Dia nggak lihat seberapa megah. Enggak, bukan itu yang dia lihat. Yang dia lihat adalah adakah hati yang mengasihi aku.
dengan segenap hati mereka, dengan segenap jiwa mereka. Amin. Dan segenap akal budi. Nah, karena Tuhan mengharapkan saudara itu mencintai Dia, maka Tuhan menciptakan saudara itu dengan dua kondisi. Dengan dua kondisi. Yang pertama, Wahyu pasal 3. Nah, ayatnya yang ke-20 Bapak Ibu. Oh, ini buat saya Pak ya? Ya, gratis kan? Ya, Wahyu 3 ayat 20. Udah ketemu Bapak Ibu? Wahyu 3 ayat 20 bilang apa? Dan dia bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lihat, Tuhan itu hanya ngetok. Buka pintu, nggak buka pintu, urusan saudara. Dia nggak akan maksa. Nggak ada ayat berikutnya. Kalau kamu mendengar dan membuka pintu, aku masuk. Kalau kau nggak dengar, aku dobrak. Nggak ada. Amin. Nggak ada, ayatnya cukup sampai di sini. Artinya apa? Ayo ikutin kata-kata saya ya. Tuhan ketuk. Lagi-lagi, Tuhan ketuk. Salam kanan kiri, depan belakang bilang, kamu yang buka pintunya. It depend on you, bukan depend on God. Amin saudara. Karena Anda diharapkan mencintai, maka pribadi yang bisa dikatakan mencintai, syarat pertamanya adalah harus bebas memilih. Anda tidak under authority. Anda tidak disetir. Engkau gak bisa dapat cinta dari robot, gak bisa Bapak Ibu. Amin saudara. Amin. Maka Anda bebas. Dibebasin sama Tuhan. Anda bebas memilih. Anda mau ada di tempat ini, mau setia atau tidak, itu tergantung saudara kok. Dan Tuhan tidak pernah maksa saudara. Saudara mau kasih persembahan berapa, itu terserah saudara. Ngerti maksud saya saudara? Enggak linear, percayalah kalau engkau pun tidak mengasih kolekte, enggak minggu depan kemudian Anda pasti sakit, enggak. Ya enggak, bebas. Anda enggak boleh di bawah ancaman. Maka engkau dan aku hari ini memiliki yang namanya free will. Kehendak bebas. Semua terserah saudara. Amin saudara, Anda merdeka. Makanya tanggung jawab sama pilihan itu. Jangan pernah salahin dosa yang Anda buat. Jangan pernah salahin orang lain. Salahin cuma diri saudara sendiri. Because it's yours. Apalagi hari ini banyak anak Tuhan. Waduh, dikit-dikit iblis, dikit-dikit iblis. Lu kok selingkuh lagi sih? Ya gimana ya? Kacau nih, coba deh kita cari pendeta pelepasan apa ada roh selingkuh nih. Emang ada Bapak Ibu roh selingkuh? Hah? Iblis aja gak pernah selingkuh. Iblis tuh gak pernah selingkuh karena dia gak punya istri. Bapak Ibu, pilihan itu ada di tanganmu. Ada di tangan saudara, gak ada di tangan siapapun. Bahkan iblis pun tidak bisa memaksa saudara untuk melakukan dosa. Emang ada iblis memaksa saudara melakukan dosa? Gak ada. Makanya jangan dikit-dikit salahin iblis. Tapi kalau salah menyalahkan, itu memang udah dari sononya begitu, dari sananya sudah begitu Bapak Ibu. Tuhan jangan datang, kenapa? Karena aku telanjang. Kok kamu tahu kamu telanjang? Kamu makan buah itu ya? Adam, kamu makan. Ini Hawa nih yang bikin aku makan. Hawa ditanya, Hawa kamu yang nyuruh Adam? Iblis nih. Sampai iblis bingung. Iblis, teola, tole, siapa lagi yang aku salahin? Gak ada, cuman dia. Sekarang juga begitu. Semua ditimpain sama iblis. Enggak, sebetulnya salah siapa? Salah Adam, salah Hawa sendiri. Setuju Bapak Ibu? Emangnya iblis maksa? Enggak, iblis hanya persuasif kok. Iblis hanya nawarin sama dengan sekarang ini. Iya kan? Gereja banyak, clubbing juga banyak. Pilihan ada di tangan saudara. Anda mau kemana? Mau karaoke boleh, silakan. Tapi saya mau kasih tahu, pilihanmu atasnya Tuhan akan meminta pertanggungan jawabnya. Dari situlah kelihatan hati saudara.
Kalau orang yang mengasihi Tuhan, pilihannya jelas. Dia tidak akan bicara mengenai hal-hal yang buruk. Apa yang dibenci Tuhan itu dia benci, apa yang dikasihi Tuhan itu dia kasihi. Setuju Bapak Ibu? Iya, itu otomatis dia punya self control. Jadi dosa bukan pelanggaran akan hukum Tuhan, nggak ada hukum lagi. Dosa itu adalah sesuatu yang tidak berkenan bagi Tuhan, apapun itu. Jadi jangan pernah jadi orang Kristen terus tertulisnya gimana? Tertulisnya gitu. Udah nggak ada yang kayak gituan lagi. Makanya saya di luar sana di YouTube saya gini, wah berdebat, ada yang bilang perpuluhan masih berlaku, ada yang masih enggak ini. Saya cuman bilang gini, Roma 12 ayat 1 bilang apa? Persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kalau ngomong perpuluhan itu mas standar minimal Bapak Ibu. Amin. Nah ginilah bedanya orang taat sama orang yang mencintai Tuhan. Kalau orang taat dia masih hitung-hitungan. Bahkan dia bilang gini, Pastor Iwan mau tanya nih apa? Itu uang makan sama transport kena perpuluhan gak ya? Saya kalau ada orang nanya gini saya bilang jangan kasih. God don't need your money Bapak Ibu. God don't need it. Our Father is too rich to bless you. Dia gak cari uang receh sama saudara, jangan kayak begituan lah ngomong sama Tuhan. Amin saudara. Iya katrok banget. Masih ngomong perpuluhan berlaku atau enggak. Kalau Anda gak setia sama perpuluhan, bagaimana engkau bisa bilang engkau mengasihi Tuhan? Amin saudara. Orang yang mengasihi Tuhan dia akan ngomong gini, aduh Pak. Makanya saya bilang kalau sama orang yang mengasihi Tuhan jangan ngomong ketaatan lagi. Dia udah di atas ketaatan, dia udah bukan taat lagi, dia toat. Di atas. Ya, di atasnya itu toat saudara. Bilang sama dia, toat. Yang taat ya tadi, uang makan transport kena perpuluhan enggak, kalau jual rumah kena perpuluhan enggak, persembahan hukumnya seperti apa, ini ono ini. Bapak Ibu itu orang yang taat. Tapi dia tidak mencintai Tuhan. Kalau yang mencintai Tuhan, dia akan mempersembahkan. Dia bilang gini, jangan cuman 1/10 Pak, semua aku kasih sama Tuhan. Jangan cuman uang Pak, hidupku aku berikan dan persembahkan bagi dia. Haleluya. Itu. Mungkin ini udah masuknya pada persembahkanlah tubuhmu jadi persembahan hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Sini masih diskusi perpuluhan. Hello. Kemana aja saudara? Tuhan udah gak butuh yang kayak gituan. Iya dulu, waktu Anda belum dewasa, waktu engkau sedang dalam perjalanan pengenalanmu akan Tuhan. Ya, seperti anak-anak saya waktu masih kecil. Maka yang keluar dari mulut saya adalah aturan, bukan diskusi sama dia Bapak Ibu. Tetapi begitu dia beranjak dewasa, saya tidak lagi bicara mengenai aturan, we discuss. Engkau harus tahu heart to heart, amin saudara. Gitu, sama Tuhan juga sama. Makanya di Galatia 4 bicara mengenai waktunya engkau sudah akhir balik, maka Yesus itu datang. Karena udah berbeda lagi approach-nya. Kalau dulu enggak, salah dikit bunuh. Amin saudara. Karena itu aturan sama anak-anak kecil begitu. Kamu bikin begini, ini linear. Kamu bikin begini, papa bikin begini. Kalau kamu ngakuin ini, kamu papa bikin begini. Amin saudara. Tapi sekarang kan udah enggak lagi Bu. Ya jangan balik ke sana. Makanya Galatia 5, kamu udah merdeka guys. Jangan ada lagi yang mengenakan kuk perhambaan lagi sama kamu. Kita udah gak hidup di sana lagi. Ngerti maksud saya? Amin. Hari ini persembahkan tubuhmu. Jangan ngomongin yang kayak gitu. Kenapa gitu ada? Jawaban saya cuma satu. Karena hatinya belum menjadi milik Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Anda akan seperti itu. Dan yang kedua, coba kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-9. Roma 9 Bapak Ibu. Ayat yang ke-22 kita mulai sampai dengan ayat yang ke-23. Roma pasalnya yang ke-9. Roma 9 ayat 22, 23. Jadi yang pertama apa? Bebas memilih. Makanya kalau Anda lihat lagu-lagu pujian saudara nih, lagu-lagu nih yang Anda nyanyiin di gereja, itu nyanyiin sama pacar, bisa gak? Bisa banget tuh, iya gak?
Itu lagu cinta itu Bapak Ibu. Itu lagu-lagu cinta semuanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Nyanyiin nama istri. Waduh. Langsung nempel di atas, saudara. Itu istri-istri di desa. Nyanyiin gitu langsung. Kalau istri kota enggak. Begitu kaulah segalanya di dalam hidupku. Dia cuma ngeliatin ketawa. Kenapa ya, selingkuh? Dia udah tahu triknya, saudara. Udah selingkuh, mulai muji-muji, haleluya. Tapi itu enggak ada di sini pasti, amin. Pasti enggak ada. Emang ada yang selingkuh, coba angkat tangan. Oh, enggak ada. Ya, kita baca ayat yang ke-22, apa katanya? Jadi, kalau untuk apa? Menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, apa? Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya apa? Atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenapa iblis belum dimusnahkan? Ya. Kenapa? Karena engkau harus hidup di antara pilihan. Itu konsekuensinya. Satu, engkau bebas memilih. Yang kedua, pilihan ada. Nah, kalau saudara lulus, itu pasti karena saudara mencintai dan mengasihi Tuhan. Amin, saudara? Enggak cinta Tuhan, enggak mengasihi Tuhan, pasti tidak lulus. Kenapa? Karena pilihannya terlalu permai, terlalu indah, terlalu nikmat, Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu ya, iblis enggak bawa sesuatu yang mengerikan, iblis bawa yang enak-enak, yang nikmat-nikmat, yang sesuai dengan keinginan daging saudara. Maka Galatia 5 ayat yang ke-24, kalau engkau milik Kristus maka engkau menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginanmu. Tanpa engkau menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, engkau tidak akan pernah mungkin bisa berkenan kepada Tuhan. Gak bisa, Tuhan gak bisa berjalan dengan kedagingan kita. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Amin? Iya. Orang udah cinta Tuhan, dia pasti akan menghindari itu semua. Pilihannya tetap ada, bukan kemudian gak ada. Ada Bapak Ibu, ada banyak. Kemanapun kau pergi engkau akan ketemu, tetapi Bapak Ibu pakai kehendak bebasmu atas dasar kasihmu kepada Tuhan, maka engkau akan selalu memilih yang benar dan mulia buat dia. Amin, haleluya. Amin. Iya, bukan karena perintah, bukan karena hukum lagi, enggak. Itu ada self control kita, enggak ada kayak gitu. Makanya saya bilang gini, orang yang beriman itu bukan orang yang menahan untuk tidak berbuat dosa. Coba kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. 1 Yohanes pasal yang ketiga Bapak Ibu. Cinta saudara, kasih saudara akan membuat Anda seperti ini. Ya kita baca yuk, 2, 3, apa katanya? Iya, apa katanya? Sama seperti Kristus adalah benar. Terus ayat yang ke-8. Barang siapa tetap berbuat dosa, ia berasal dari iblis. Sebab, iya. Terus, ya, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, apa katanya? Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia, perhatikan baik, tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari orang yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, dia bukan orang yang menahan tidak berbuat dosa, tetapi dia jadi orang yang benci dosa. Sekali lagi, orang yang mencintai Tuhan bukan orang yang menahan untuk tidak berbuat dosa, tetapi dia orang yang benci terhadap dosa. Karena di dalam bicara mengenai dosa itu ada 3 cara pandang. Yang pertama adalah cara pandang umum.
Cara pandang umum itu melihat dosa itu adalah roti yang enak, yang aku suka, tetapi ada larangan untuk tidak memakannya. Jadi kalau ditanya, masih pengen selingkuh nggak? Gila, pengen banget. Kok enggak? Nggak boleh. Ya, ngerti maksud saudara? Ini pandangan umum. Padahal suka nggak suka. Makanya ada yang nyanyi kan? Kenapa semua yang enak-enak kan gitu kan? Itu yang dilarang. Gitu. Kenapa semua yang asik-asik itu yang dilarang? Ada tuh lagunya. Kenapa? Bingung. Kok yang enak-enak dilarang ya? Jadi gini, ngelihat dosa, wah enak nih. Pengen. Mau punya keinginan, yes. Tapi nggak boleh. Makanya orang-orang yang kayak begini, dia akan berkelit. Hukumnya apa sih? Hukumnya, nah dia akan bersilat di hukum nih. Bahkan ada praktek prostitusi saja, itu dilegalkan dulu supaya, kenapa? Karena tadi hukum. Itu pandangan umum. Pandangan yang kedua itu pandangan anak Tuhan Bapak Ibu. Orang-orang gereja. Apa? Roti ini enak, dia pengen kesukaannya, tetapi roti ini sudah expired. Jadi kalau ditanya, anak Tuhan akan selalu bilang gini, upah dosa ialah, loh pinter. Amin. Iya kan? Pinter gak? Pinter. Tapi kenapa di luar sana masih melakukan dosa? Jemaat di Afrika itu. Kalau di sini enggak kan? Di luar. Hah? Kenapa? Karena kalau makanan enak, expired, begitu dia lapar, begitu dia pengen, apa yang dia lakukan? Kayaknya belum berubah nih warnanya, belum ada jamur-jamurnya. Ya enggak, saudara. Begitu kelihatan enggak ada threat-nya, enggak ada bahayanya, apa yang dia lakukan? Dia akan lebih dalam. Ngapain? Dia mulai buka, terus dia cium. Masih belum berubah, masih wangi, Jack. Nggak ada bahayanya kok, ya kan? Habis itu ngapain? Mulai diicipin. Waduh, ternyata masih enak, belum apek, ya udah, dikonsumsi lah itu. Ya, iya. Mazmur 1 bilang, berbahagialah mereka yang tidak berjalan, yang tidak berdiri, dan kemudian tidak duduk, 3 step. Demikian juga sama, orang-orang anak Tuhan rata-rata begitu. Orang agamawi dia tahu bahwa dosa ini punya konsekuensi. Tetapi kalau kelihatan gak ada yang tahu, kelihatan tidak ada bahayanya, kelihatan aman-aman saja, kelihatan ternyata waktu saya udah konsumsi dosa, besoknya saya gak sakit, minggu depan saya masih diberkati, saya masih usahanya masih bagus, jalan terus. Tapi kalau orang yang mengasihi Tuhan beda. Dia tidak lagi lihat dosa itu seperti apa? Roti yang enak. Beda, mindsetnya sudah berubah. Maka dia akan melihat seperti Tuhan melihat. Tuhan itu bukan menahan tidak melakukan dosa, enggak. Tuhan itu benci dosa. Demikian juga dengan anak-anak Tuhan. Kalau begitu dia ini, firman Tuhan, dia enggak bisa. Dia enggak bisa berbuat dosa. Artinya apa? Dia melihat ini bukan dosa, itu bukan lagi roti Bapak Ibu. Mohon maaf ya, mohon maaf. Dia ngelihatnya udah seperti kotoran, menjijikkan. Amin. Kalau saudara punya makanan, tiba-tiba ada lalatnya, jalan lagi. Kira-kira tuh makanan masih Anda makan gak? Kenapa? Emangnya seberapa besar sih telapak tangannya si lalat itu? Enggak gede kok. Iya kan? Ya. Amin. Sama. Kalau Anda udah benci dosa, Anda udah melihat dosa seperti Tuhan melihat dosa, maka saya mau kasih tahu engkau tidak akan izinkan even itu sedikit aja ada di dalam kehidupan saudara. Kenapa kita kompromi? Kenapa kita permisif terhadap dosa? Karena kita belum melihat itu. Ini saya kasih contoh nih. Saya bikinin jus alpukat. Saudara tahu alpukat yang paling enak? Sini ada yang dari NTT nggak? Nggak ada ya. Alpukat yang paling enak tuh dari NTT. Oh iya.
Oh, suaminya NTT. Ya. Dari daerah mana? Oh, Kupang. Kalau Anda ke Maumere, Flores ya, daerah Bajawa situ ya, saya mau kasih tahu itu alpukat terbaik di dunia. Ya, alpukat terbaik di dunia itu di situ tempatnya. Waduh, yang di supermarket udah deh, jangan dibandingin deh. Enggak sebanding Bapak Ibu. Itu waduh, enak pulen Bapak Ibu. Saya bikinin Pak. Saya bikinin, kebetulan saya ya dikit-dikit senang masak. Kalau bikin jus alpukat ya, itu pakai sirupnya jangan yang biasa, pakai mocha saudara. Wah mantep tuh, kasih es serut, colok garam sedikit supaya balance ada di situ. Dan kasih kopi instan sedikit, aduh itu nikmatnya luar biasa. Habis itu saya kasih tai kucing dikit. Saya aduk. Ada yang mau? Saya bikinin sebentar lagi Bapak. Ada yang mau? Dikit Pak. Ini tai kucing enggak sampai ketahuan baunya. Enggak merubah rasa, enggak merubah bau, tetap nikmat. Tetap enak. Mau enggak? Tapi berapa kali Anda hidangkan jus kehidupanmu kepada Tuhan seperti ini. Aduh Tuhan, dosanya cuma dikit, melanggar aturan lalu lintas doang. Dikit Tuhan, dikit. Kasih sama Tuhan. Kau persembahkan hidupmu. Itu Tuhan harus gini. Ayo dong. Engkau harus punya pandangan seperti Tuhan. Amin saudara. Engkau bebas memilih. Engkau hidup di antara pilihan, tapi pastikan hari ini. Pastikan hari ini. Ambil pilihan yang berkenan bagi Tuhan. Dan saya percaya, waktu engkau mencintai Tuhan. Indikatornya apa sih Pak? Saya mencintai Tuhan, gampang kok. Firman Tuhan Matius 22, kalau engkau mencintai Tuhan, maka engkau akan punya cinta kepada sesamamu manusia. Seperti dirimu sendiri. Amin saudara. Pesaing Tuhan bukan iblis. Pesaing Tuhan adalah apa yang di tangan iblis. Apa namanya? Uang. Matius 6 ayat 24 berkata, maka tidak bisa engkau mengabdi kepada dua Tuhan. Tidak bisa kepada Tuhan dan secara bersamaan engkau mengabdi kepada Mamon, enggak bisa. Biasanya enggak ada Bapak Ibu pendeta jatuh karena dia ingin apa? Menyembah iblis. Enggak ada. Pasti semua kejatuhan awalnya adalah uang. Amin saudara. So then hari ini pastikan hatimu hanya milik Tuhan, cintamu hanya punya Dia. Maka apapun yang engkau lakukan, percayalah engkau akan melakukan dengan kualitas yang hebat. Engkau akan melakukan dengan kualitas yang luar biasa dan Tuhan berkenan. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Pemusik yang mencintai Tuhan. Karena kalau enggak cinta Tuhan, pelayanan aja. Orang pelayanan orang melayani di mimbar nih belum tentu semua karena mencintai Tuhan Bapak Ibu. Bisa karena duit. Ya kan? Iya, ini bisa jadi ladang pekerjaan. Orang cari nafkah. Ya, basisnya aja kalau betot duit gitu. Tapi di sini enggak saya lihat Ahmad saudara. WL-nya aja kalau gini, tolong ya. Dan ada dasarnya P. Habis itu overtone K jadi PK. Ya, udah diingetin saudara, udah diingetin. Tapi itu bukan WL di sini, itu WL di Afrika. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Bro, terima kasih Tuhan. Kita mau angkat lagu ini bilang, ku mau cinta Yesus selamanya. Oh yes. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti. Meskipun badai I don't care. silih berganti. Aku gak peduli. Dalam Amin. Aku hanya mau berkata, aku mau cinta Yesus selamanya. Jemaat saja angkat pujian ini katakan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ayo bilang sama Tuhan, hari ini Dia hadir, Dia mendengarkan engkau. Bilang sama Dia, I love you Lord, more than everything. Aku mau tetap cinta engkau. Haleluya. Panggil Dia ya Aba, Bapa. Ini aku anak
lagu ini doamu, angkat dua tanganmu di hadapan Tuhan. Kalau lagu ini doamu, angkat dua tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Kau yang mengangkat tangan, beri kemuliaan yang paling meriah. Yang paling meriah buat dia. Oh, ya. Meletakkan umatmu ke dalam tangan kuat kuasamu, cinta itu mulai tumbuh, cinta itu mulai ada, sehingga pada dalam kehidupan mereka Tuhan, hamba berdoa mereka sanggup mempersembahkan bukan apapun kecuali daripada tubuh mereka menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Apapun yang mereka lakukan yang terbaik. Apapun yang mereka persembahkan terbaik. Waktu mereka datang, waktu itulah waktu yang terbaik. Dan biarlah di tempat ini Tuhan terus kami akan melihat Bapa, bahwa tempat ini akan diekspan oleh Tuhan, diisi oleh orang-orang yang mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, umat percaya diberkati, katakan amin. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk kemuliaan Allah kita. Silakan duduk kembali di dalam hadirat nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita mau siapkan yang terbaik lewat persembahan kami, dan dengan sukacita pada hari ini kita akan diberkati oleh kesaksian pujian yang luar biasa oleh Natalia Esmeralda. Kita kasih kemuliaan, haleluya, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Shalom semua. Semoga ini memberkati kita semua selagi kita memberkati dengan pemberian kita. My life was in His hand. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls, and hears me when I call. I have a Father, and He calls me His own. He'll never leave me
Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 5 November 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Vergina dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Bapak Gembala Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 12 November 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Reo Panggabean. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 19 November 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Dieter Nicholas. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 26 November 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Zivki. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 3 Desember 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Jackie Mailoor. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. Forever I will sing of the blood that set me free. Only Jesus. Oh, with all my soul I sing your praises. With all my life I will surrender. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. You have risen from the grave alive. Now the lost has found a way. Haleluya, mari kita angkat kedua tangan kita. God, you're so Sungguh benar Engkau Bapa, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Bahkan ketika kami berdosa, Engkau juga sudah mengasihi kami. Bahkan Engkau rela Tuhan, mati di kayu salib untuk menggantikan kami Tuhan. Yang harusnya kami dihukum, yang harusnya kami menerima daripada upah dosa itu maut Tuhan. Tapi Engkau telah gantikan kami. Bahkan Engkau juga yang telah menyembuhkan segala sakit kami.
Allah yang telah membebaskan kami Tuhan. Allah yang memberikan kemerdekaan bagi setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat pagi siang hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Biar pujian penyembahan kami itu Tuhan, kami persembahkan Tuhan. Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang boleh mengajar, mengingatkan setiap kami Tuhan. Untuk kami Tuhan sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Tidak ada pilihan lain Tuhan. Untuk kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kalaupun kami datang beribadah pagi ini Tuhan, karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Karena kami mencintai Engkau Tuhan. Dan ketika kami mengasihi Engkau Tuhan, kami juga mencintai, kami mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah selesai memberitakan firman-Mu Tuhan. Tapi biar Roh Kudus yang mengajar setiap kami. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Pastor Zifki ya Tuhan, yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kita arahkan tangan kita kepada Pastor Zifki. Terima kasih Tuhan telah utus hamba-Mu Pastor Zifki Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau Allah terus yang menyertai Tuhan, yang memberikan pengurapan yang baru Tuhan atas Pastor Zifki Tuhan, di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya Tuhan. Bapak, Engkau tahu isi hati, Engkau tahu kerinduannya ya Tuhan. Dia begitu mengasihi Engkau, dia begitu mengasihi jiwa-jiwa Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau memberkati kehidupan hamba-Mu, Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati penggembalaannya Tuhan. Bahkan Engkau Allah yang terus akan memakai hamba-Mu hari-hari ke depan Tuhan, lebih dahsyat Tuhan. Biar tanda-tanda heran dan ajaib menyertai kehidupan, menyertai pelayanan daripada hamba-Mu Tuhan. Engkau bawa Tuhan, kota demi kota, bangsa demi bangsa, sampai ke ujung-ujung bumi untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu sempurna atas Pastor Zifki, keluarga, dan seluruh tim pengembalaan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala kami Pastor Iwan Tuhan, dan juga keluarga Pastor Ola dan ketiga anaknya. Biar pengurapan Allah terus turun atas hamba-Mu Tuhan, atas gembala kami. Hati gembala, hati seorang Bapa Tuhan, terus Engkau limpahkan di dalam mengembalakan GBIWO ini Tuhan. Dan kami sungguh percaya ketika Engkau Allah telah memilih, Engkau Allah juga yang terus menyertai, bahkan Allah yang terus memperlengkapi gembala kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, gereja ini Tuhan, Tuhan terus bawa di dalam destiny-Mu ya Tuhan. Tuhan bawa di dalam rencana-Mu yang indah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan melalui gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat umat-Mu, buat jemaat yang hadir pada siang hari ini, atau mungkin mereka tidak bisa hadir karena sesuatu hal. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar berkat Allah terus senantiasa melimpah atas setiap kami anak-anak-Mu di GBIWO ini Tuhan. Tuhan, Kau memberkati dengan kesembuhan yang sempurna buat yang sakit ya Tuhan. Bahkan Kau Allah yang menghibur buat yang mengalami kedukaan, yang mengalami keletihan Tuhan. Bahkan Kau Allah yang membawa gereja-Mu Tuhan terus di dalam terobosan-terobosan yang baru. Allah yang terus membalikan keadaan. Bahkan Allah yang mengembalikan setiap berkat-berkat yang Tuhan curi, yang sudah dicuri oleh si jahat iblis di waktu-waktu yang lalu. Tuhan akan kembalikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, di minggu terakhir di bulan November ini Tuhan. Tuhan terus akan membawa kami di bulan Desember. Tuhan terus akan membawa kami di tahun-tahun ke depan. Bahkan Tuhan memakai kami setiap gereja-Mu Tuhan untuk menjadi alat hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga buat bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk segala persiapan pemilu 2024 Tuhan. Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah bangsa kami, Allah yang mengurapi pemimpin-pemimpin kami, bahkan Engkau Allah yang hadir di dalam setiap proses pemilihan, bahkan Allah yang memberikan pemimpin yang terbaik atas bangsa ini. Biar siang hari ini kami bersatu hati, kami lepaskan berkat atas bangsa ini Tuhan. Karena Engkau memberkati tanah, laut, udara, semua Engkau memberkati semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, di ruangan sebelah ya Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan, biar bawa anak-anak kami sejak masa kanak-kanak, mereka boleh mengenal Engkau, mereka boleh mengalami Engkau Tuhan. Dan biar mereka juga akan menjadi anak panah di tangan-Mu ya Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Kami bersyukur buat siang hari ini. Terima kasih buat ibadah siang hari ini. Allah yang menyempurnakan semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat-Mu. Mari kita akhiri ibadah ini dan mengangkat kedua tangan kita. Arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.